Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction kembali. Nah, ini para anak abah kita yang akan reactionnya. Nah, sejak ditetapkannya atau ditangkapnya Tom Lembong sebagai tersangka korupsi. Nah, ini anak-anak abah ini mulai banyak yang bersuara ini. Kayaknya mau demo lagi nih ya mereka ya. Bahkan pendukungnya ini ada yang ngefans banget ya sama Tom Lembong. Gak tahu sama abahnya sendiri, dia kan sudah mendoakan bahkan mendukungnya ya. Nah, kita lihat saja ya kelucuan-kelucuan anak abah. Bahkan Cak Imin ini buat sindiran-sindiran lucu untuk si abah ini ya. Oke, langsung saja kita nanti juga akan menyimak ya. Ada orang yang membongkar fakta-fakta dari Fufu Fafa yang dituduhkan oleh Roy Suryo. Nah, akan kita simak video-videonya. Dukung Anies Imin karena di dalamnya ada Tom Lembong, artinya itu kan teman kita juga. Ya. Pasti kita merasa prihatin seandainya ini dilakukan hanya karena pertimbangan politik. Ada aspek politik di sana. Jadi karena itu, oke, Anda main politik, tapi Anda juga dinilai oleh masyarakat. Dan jangan lupa di belakang Tom Lembong ini ada siapa, jangan sembarangan. Itu satu. Tapi tetap bahwa karena ini negara hukum, maka tegakkan hukum secara fair, secara adil, dan impor gula itu sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Dan saya kira kuotanya itu jauh lebih besar dibanding yang Tom Lembong lakukan, karena beliau menjabat mungkin hanya sekitar 2 tahunan gitu ya. Misalnya seakan mensyaratkan bahwa kebenaran itu harus diperjuangkan. Senyum Tom Lembong. Ibu Iva Villa, salah satu anak abah yang membela koruptor alias Tom Lembong. Ibu ini terpikat senyuman Tom Lembong, karena senyuman Tom Lembong ini semanis gula 400 miliar. Ya Ibu, dan Ibu Iva Villa mengatakan bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Ya memang harus ditegakkan Ibu. Ngapain juga Ibu bela-bela koruptor? Yang namanya koruptor tetap saja koruptor Ibu. Koruptor itu membumbun rakyat atau membumbun masyarakat secara perlahan. Ya, ngapain Ibu bela-bela? Sekarang baru terjawab ya, baru terjawab kenapa saat itu Pak Tom Lembong itu dipecat dari kabinet Pak Jokowi menjadi Menteri Perdagangan saat itu. Ya, kita tidak tahu masalahnya apa Pak Jokowi sampai memecat Tom Lembong. Ya. Sekarang baru kita tahu, oh ternyata ini inti masalahnya. Pantas saja banyak sekali demo-demo siang malam yang ingin menurunkan Pak Jokowi, yang ingin memenjarakan Pak Jokowi. Ternyata ini adalah inti masalahnya. Baru satu menteri pecatan Pak Jokowi ya, yang terciduk atau yang ditangkap oleh Kejagung saat ini. Nanti ya giliran-giliran yang lainnya itu pecatan-pecatan Jokowi. Hati-hati kalian. Pastinya kalian akan menunggu giliran berikutnya. Ya Ibu Iva Villa. Ternyata ini Anda seperti Pak Anies ya. Pak Anies pun mendoakan Tom Lembong. Tetap saja harus mencintai rakyat Indonesia. Kalau mencintai rakyat Indonesia, tidak mungkin Pak Tom Lembong itu akan melakukan korupsi di negara ini. Ya Ibu Iva Villa, ternyata Ibu Iva Villa ini terpikat oleh senyum manis Tom Lembong. Roy Panci Suryo. Ya, guys, kalian bisa tulis di kolom ini. Kira-kira manusia seperti Roy Panci Suryo ini layaknya dikasih julukan apa? Ya, dulu dia jadi menteri, dipecat sama Pak Jokowi. Terus kemudian kena kasus hukum, masuk penjara. Jadi dia itu sebenarnya narapidana, residivis. Nah, sekarang kambuh lagi, kepengen merasakan dinginnya tembok penjara di balik jeruji besi, ya, dan kamu akan menderita nanti satu kali. Lihat aja, Pak Prabowo tidak akan diam.
kamu pasti akan keciduk, kamu pasti akan kesandung satu masalah lagi. Lihat aja, ada pembuktiannya. Pasti nanti Roy Suryo pakai rompi warna orange. Gas! Hai, assalamualaikum ya. Di sini Bunda akan bacakan komenan dari Risma tentang Fufu Fafa yang sekarang memang masih menjadi polemik ya. Ada yang percaya bahwasannya itu Gibran, tapi banyak juga yang tidak percaya bahwa itu Gibran ya. Karena apa? Adanya temuan-temuan yang kita dapati sebelum si Fufu Fafa itu menghapus semua postingan-postingannya ya. Seperti Mbak DJ Anak Jenderal itu sampai sempat screenshot postingan si Fufu Fafa sebelum dihapus ya. Itu ada kalimat-kalimat yang itu bukan menjadi kebiasaan Mas Gibran ya. Dan ini satu lagi, si Risma menyampaikan ada postingannya si Fufu Fafa ini yang menunjukkan suatu hal yang aneh. Nih komenannya ya. Di antara yang dihapus itu ada juga nyerang Jokowi di 2019. Ada kalimat, "Bapak gue nyesel pilih Jokowi." Logika kita, si Fufu Fafa itu Gibran kah? Karena ini ada kalimat bapak gue nyesel pilih Jokowi. Sama seperti yang sempat di screenshot oleh Mbak DJ Anak Jenderal. Ada kalimat, ini menjadi inspirasi aneh. Aneh gue itu bukan hal yang biasa diucapkan oleh Mas Gibran. Ya. Nih, kalau saya secara pribadi saya meyakini ya bahwa apapun yang diupayakan manusia, kalau itu tujuannya tidak benar, tujuannya untuk sesuatu yang jahat, ya mudah dipatahkan oleh Allah. Ternyata si Fufu Fafa ini ceroboh ya. Rencana yang sudah didesain sedemikian rupa, yang dikira akan bisa mampu menggagalkan Gibran untuk tidak jadi dilantik, ternyata banyak terjadi kecerobohan yang dia lakukan. Dia lupa ya. Nih ya, ini saya ingatkan para pembenci Bapak Jokowi, stop. Kalian mau cari apa sih? Ya, kamu nggak pengen toh Indonesia ini damai. Kamu nggak ingin lihat masyarakat ini tentram. Apa yang kamu kejar di dunia ini? Stop. Apalagi kalau sampai kemarin itu ya saya melihat itu ada sebuah VT yang lewat, itu ada peramal namanya Hadgume yang bilang bahwasannya nanti akan ada upaya kudeta ya, mengkudeta Bapak Prabowo ya, dari sekelompok orang ya, yang mana kemarin tuh dikasih cluenya itu, salah satunya itu ada yang memang dia pernah menjabat dan dia pernah ada di circle-nya Pak Prabowo juga. Ini yang saat ini dia baru berusaha merongrong ya, berusaha ibarat kata membranding seseorang supaya orang itu nanti menjadi benci dengan Bapak Presiden dan juga Gibran. Jadi kita sebagai masyarakat harus hati-hati, mau percaya nggak percaya peramal, tapi kita harus tetap waspada dan hati-hati, apalagi dengan gerakan-gerakan yang di luar sana yang kelihatannya memang masif. Dia masih berusaha mengupayakan bagaimana dia ingin membuat kacau negara kita ya. Siapa lagi ya yang akan menghentikan semuanya itu kalau bukan kita rakyat yang masih cinta terhadap tanah air kita. Di memeknya yang jenis krim itu ya, krim itu kamu ambil, oleskan di memeknya, nggak usah tunggu lama-lama, langsung cuci aja. Ini untuk apa? Untuk memek beb, untuk memek yang 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufu Fafa, ayahnya Fufu Fafa. Roy Suryo, tukang maling panci lu. Gak usah banyak bacot, pantesan lu ngebet banget ngebahas Fufu Fafa. Rupanya lu mau menjatuhkan nama baik Gibran ya. Ya kan? Menjatuhkan nama baik Gibran untuk menutupi kebusukan bos lu, si Tom Lembong. Si Tom Lembongnya aja udah kena sekarang tuh. Monyet lu banyak bacot lu. Roy Suryo, tukang maling panci lu. Lu gak usah banyak bacot, tolol bego lu. Banyak bacot ngebahas Fufu Fafa yang gak penting, gak ada guna. Lu mendingan ngebahas bos lu tuh si Tom Lembong. Bacot lu, gerombolan si Anies Baswedan, lu tukang maling duit negara lu. Sekarang sikat orang-orang yang tukang maling duit negara tuh.
Termasuk si Anies Baswedan kena juga ntar loh. Udah jelas itu bosnya si Anies Baswedan tuh si Tom Lembong. Roy Suryo tukang maling panci. Nggak usah banyak bacot lu, goblok, tolol, bin bodoh lu. Monyet tuh banyak bacot. Ton. Ya. Ton. Ini parah nih. Ton. Kuiki nyapa bah? Kumat apa dan tret. Aduh. Suwira ketara malah dua. Tuh. Kotor gue. Asik. Obat mungkin tak apa ya tuh, Bang. Mata di lagi. Saya gemblong. Aduh. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Itu bisa jawab. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Legalitas pendidikan dari Gibran Rakabuming, ini saya bicara Gibran karena saya termasuk bersama dengan Pak Roy Suryo itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran, karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana tapi ijazah SMA, yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Plus obsesif kompulsif, karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim baik dari laki-laki maupun perempuan dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Halo, saya lagi di karo, tapi ora karo awakmu. No. Fufufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufufafa. Yang ketiga, Roy Suryo, kamu kok malah jadi badut politik kayak gitu. Emang udah nggak kapok nih orang masuk bui lagi kayaknya. Sebenarnya prestasi kamu itu apa sih, Roy? Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, nyanyi ke Indonesia Raya aja kamu nggak hafal, ya kan? Pakar telematika, tapi nggak sesuai dengan julukan kamu pakar telematika. Sekarang malah jadi badut politik. Roy, jangan mempermalukan diri sendiri kamu, Roy. Ternyata otaknya dangkal juga kamu. Pakar telematika tapi
kamu menunjukkan dirimu itu SDM-nya rendah ternyata, Roy. Coba prestasinya apa? Jadi menteri dulu, Menpora. Lagu Indonesia Raya nggak hafal. Malu lah, malu. Roy malu. Ada yang ngatain Mas Gibran sebagai pemulung karena suka belusukan. Siapa lagi kalau bukan anak abah? Namanya Oedipus. Yang gue tahu yang suka belusukan itu cuma pemulung. Lalu dijawab oleh Mas Gibran, iya pak. Gak salah sih yang dikatakan anak abah, karena kemarin ada seorang pemulung yang belusukan untuk mencari partai agar bisa nyalon gubernur. Bahkan meski gagal nyalon gubernur, pemulung tersebut tetap belusukan. Ton. Ya. Ton. Ini parah nih. Ton. Hati-hati. Kami mencatat kelakuanmu satu-satu. Kami kambing yang bisa kau atur-atur.